Smart Milliarder, bertemu kembali di acara di channel Sekolah Properti Milliarder. Sebelum kita mulai, jangan lupa ya Anda subscribe dan Anda pencet loncengnya supaya Anda tidak ketinggalan untuk mendapatkan video-video berikutnya. Dan mengenai pembahasan hari ini kita akan bahas mengenai apakah milenial perlu mempunyai properti lebih dari awal atau lebih awal untuk mempunyai properti. Sebetulnya jawabannya iya. Saya tidak sependapat dengan banyak orang yang mengatakan bahwa milenial tidak butuh properti saat ini dan milenial itu lebih suka jalan-jalan. Dan ada juga pendapat yang saya setuju bahwa milenial tidak lagi mampu untuk membeli properti. Dengan statement pertama dan statement kedua, Anda sebagai seorang milenial, Anda sebagai seorang smart milliarder, Anda harus punya properti di awal-awal. Anda harus lebih awal mempunyai properti. Anda harus mempunyai properti yang bisa membuat Anda akan menjadi kaya raya di kemudian hari. Kenapa? Nasihat orang tua kita, dan kita bisa melihat bahwa orang yang mengumpulkan properti, mengumpulkan aset dari awal, maka tuanya dia tidak akan susah. Kenapa? Karena asetnya banyak. Kita bisa melihat, kita harus belajar dari orang-orang tua kita yang bahkan sekolahnya nggak tinggi pun mereka sudah mampu berpikir untuk mempunyai properti. Jadi saatnya Anda kalau punya uang, Anda simpan untuk membeli properti, dibelikan properti. Supaya Anda tidak ketinggalan. Kalau Anda tidak membeli sekarang, uang yang Anda kumpulkan tidak akan pernah mampu untuk membeli properti. Jadi, begitu ada uang saat ini, Anda beli properti. Wah Pak, saya belum bisa mampu untuk membeli secara cash. Anda bisa membeli secara KPR. Pak, saya bagaimana dengan cicilannya? Anda sudah harus menonton channel-channel ini terus. Anda cari di channel-channel yang sudah pernah kita bahas bagaimana caranya properti itu membiayai dirinya sendiri. Saya banyak mendengar juga, wah para milenial ini penghasilannya jauh daripada cukup. Siapa bilang? Siapa bilang? Saya banyak bertemu dengan para milenial yang penghasilannya mengalahkan para manajer di satu perusahaan. Padahal mereka masih kuliah. Banyak sekali saya bertemu dengan mereka. Namun yang menjadi masalah mereka tidak bankable. Karena apa? Penghasilan mereka tidak tetap. Nah ini memang perbankan yang harus direformasi. Bagaimana perbankan harus bisa memberikan KPR kepada para kaum milenial. Dan sekarang sudah banyak perbankan juga yang menyediakan KPR untuk kaum milenial. Karena walaupun dia tidak mempunyai penghasilan yang tetap setiap bulan, namun secara penghasilan mereka tinggi dan itu bisa dibuktikan, ya. Nah, berapa sih sebetulnya syaratnya untuk KPR? Ya, itu peraturan pemerintah itu adalah 3 kali daripada cicilan penghasilan kita, ya. Tapi harus dikurangi dengan kalau misalnya kita punya cicilan motor, cicilan mobil, itu juga harus dikurangin. Kalau kita tidak pernah punya cicilan itu berarti 3 kali aja. Misalnya kita mau KPR 10 juta, angsurannya 10 juta tiap bulan, maka penghasilan Anda harus 30 juta. Apa ada milenial penghasilan 30 juta? Banyak. Banyak milenial penghasilannya lebih dari 25 juta. Banyak milenial penghasilan lebih dari 50 juta. Banyak milenial yang penghasilannya lebih daripada 70 juta. Saya pernah jumpa dengan para milenial seperti ini. Dan saya tahu milenial ini semuanya luar biasa. Di dalam memilih properti supaya Anda tahu properti itu bagus atau tidak bagus, yang pertama adalah lokasi dan akses. Bukan hanya lokasi tok, tapi harus dengan aksesnya yang bagus. Lokasi bagus tapi aksesnya muter jauh. Ya percuma. Jadi lokasi dan akses. Ya. Terus kemudian yang kedua adalah transportasi, public transportasi. Adakah public transportasinya? Yang ketiga tentunya Anda juga harus tahu dan harus lihat adalah apakah sudah ada sekolahan atau ada
university, bukan ada mall. Karena ternyata hasil survei saya mengatakan mall adalah pilihan terakhir. Dan jangan lupa, banyak developer juga yang mengharapkan dengan membangun suatu mall maka harga propertinya akan naik. Ternyata tidak. Kenapa? Karena ternyata mall itu adalah urutan terakhir. Itu hanya sebagai pelengkap daripada fasilitas. Ya, jadi catatannya yang paling utama lagi adalah Anda harus tahu siapa developernya. Bagaimana pengalaman developernya. Apakah sudah ada rumah yang dibangun atau belum rumah yang dibangun. Itu yang harus Anda perhatikan. Demikian para smart miliarder. Anda jangan lupa para milenial, sekali lagi saya sarankan, saatnya beli properti. Mau yang kecil, startnya dari yang kecil, dapat yang besar, silakan. Anda boleh memulainya dari kemampuan Anda tentunya. Demikian smart miliarder. Dan jangan lupa, kalau Anda punya pertanyaan, silakan Anda isi komen di bawah ini ya. Dan pertanyaan yang menarik, pertanyaan yang bagus, akan kita bahas dalam satu edisi khusus, dalam video khusus yang akan kita tayangkan untuk Anda. Silakan isi pertanyaan-pertanyaan melalui komen di bawah ini. Salam properti.